Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya berada di rumah salah satu tokoh masyarakat Desa Talang Wonosari, Kecamatan Gempol. Beliau ini juga mantan Kasun, kepala dusun di Desa Talang Wonosari, Gempol. Baik teman-teman, kita sudah bertemu dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini bernama Bapak Kandar. Beliau kegiatan sehari-harinya ya ini teman-teman bikin mebel seperti dipan, tempat tidur, lemari, rak bunga teman-teman, dan kursi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang masalah pertanian yang ada di Desa Talang Wonosari. Kebetulan beliau ini juga pernah menjadi apa, Mas? Menjadi anggota atau petani pengamat di Desa Talang Wonosari, Gempol. Baik, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Bapak Skandar. Sama-sama. Oke, Bapak Skandar, bisa diceritakan awal mulanya Bapak Kandar bergabung dalam kelompok atau pengamat pertanian di Desa Talang Wonosari, Gempol? Bisa diceritakan awal-awalnya? Awalnya saya menjadi kepala dusun. Di situ saya dipaksa oleh Bapak Kepala Desa itu Pak Sutris almarhum. Ya. Itu karena terpaksa, jadi memang dipaksa perintah kepala desa. Sebenarnya saya nggak mau di situ. Saya ditugaskan di Jombang, yaitu waktu itu di hotel untuk menjadi petani pengamat Kabupaten Pasuruan. Di situ ada 4 orang, termasuk saya sendiri, terus anak Purwosari, terus anak Pandaan, terus juga Purwosarinya 2. Nah, Itu kabupaten ya, Pak? iya, kabupaten. Apa Kabupaten itu Pasuruan. melalui seleksi atau gimana? Ya saya kurang tahu, yang jelas saya itu tadi dipaksa oleh kepala desa. Jadi itu ditugaskan ke sana. Nah, Pada waktu itu kira-kira tahun berapa Pak Kandar? Pak Kandar menjadi? waktu itu kalau nggak salah itu 2010 atau 2011 ya. Terus 2011. waktu ada di Jombang itu apa? Untuk apa? Apa melakukan pendidikan atau gimana atau Iya, di sana seperti sekolah. Jadi sekolah pertanian, kalau nggak salah waktu itu 4 hari di sana, di hotel sana. Dan penyebabnya itu apa, dan ya harus selesai, maksudnya penyakit atau hama itu bisa hilang itu karena apa, itu di sana dipelajari semua. itu waktu di Jombang itu berapa hari Bapak Kandar? 4 hari, ya 4 hari. Ya, sama teman-teman itu. Setelah pulang dari Jombang, kegiatan Bapak Kandar untuk pertanian itu bagaimana? Di sini memang ada di kecamatan itu apa ya namanya ya, sampai lupa. Itu memang saya ditugaskan menjadi petani pengamat. Jadi se-Kabupaten Pasuruan ada 4 tadi. Ya. Jadi saya setiap hari itu ada tugas. Jadi setiap hari saya menghitung di situ ada belalang itu berapa jumlahnya, terus wereng itu berapa jumlahnya. Itu setiap hari, setiap pagi. Itu waktu itu ada yang namanya waktu itu lampu lipstick kalau nggak salah itu namanya gitu. Soalnya maaf sudah lama saya nggak di pertanian itu ya. Jadi laporan itu setiap minggu itu ada laporan di kecamatan sana. Jadi berapa jumlahnya, berapa. Jadi bahkan saya itu ada wilayahnya, termasuk di Gempol ini wilayah saya. Gempol Pandaan itu wilayah saya. Dan setiap harinya, misalkan di Sumber Soko ada wereng gitu ya, saya pasti ke sana. Jadi untuk membuat laporan, ini nanti saya tunjukkan kepada
pimpinan saya yang ada di kecamatan. Itu kegiatannya seperti itu. Oh, kegiatan Bapak Kandar seperti itu. Ini secara khusus Bapak Kandar, saya mau tanya tentang perkembangan pertanian yang berada di desa kita ini, yaitu Desa Talang Wonosari. Menurut Bapak Kandar saat ini bagaimana perkembangannya? Ini ya, semakin hari ini dengar-dengar ya, soalnya memang saya sudah nggak di pertanian. Cuma saya sering komunikasi sama petani itu rata-rata itu semua sambat, gitu ya. Kalau menurut saya, mestinya sekolah itu penting aslinya gitu. Jadi pemerintah menyuruh petani untuk bersekolah, itu aslinya itu sangat penting menurut saya. Karena di situ ada pengamatan-pengamatan. Jadi misalkan tanah ini begini, jadi terus nanti mesnya itu misalkan menanam apa kacang gitu ya, nanti dipetak-petak gitu. Nanti di sini ada mes sama itu pupuknya. Terus yang kedua ada organik saja. Kalau nggak salah itu ada 4 petak. Nanti dari situ kita pelajari nanti hasilnya yang banyak itu yang bagaimana cara kerjanya gitu. Nah, bisa kelihatan. Cuma sulit untuk petani percaya sama untuk sekolah tadi itu. Memang sulit soalnya ilmu tadi itu sepertinya turun-temurun dari nenek moyangnya gitu loh ya. Jadi seakan-akan kita nggak berhasil sekali itu wis dianggap pemerintah sudah nggak berhasil. Begitu. Gitu. Percaya gitu. Ya, di pertanian desa kita kan ada 2. Yang pertama kan tanah yang setiap hari bahkan tahun-tahunan tidak pernah kering dan selalu ditanami seperti komoditas padi. Sedangkan untuk sawah sebagian itu sawah tak ada hujan, kurang produktif karena hujan sekarang itu kan belum bisa diprediksikan sekarang. Untuk menangani supaya sawah tak ada hujan tadi itu produktif, solusi yang semestinya dilakukan untuk pemerintah, khususnya pemerintah desa Talang Wonosari Gempol itu harus seperti apa? Kalau menurut saya tetap air, Pak. Jadi sekarang itu sangat membutuhkan air. Nah, mestinya kalau menurut saya mungkin pengeboran itu bisa menambah air. Soalnya semakin hari, jadi air itu semakin kecil gitu ya. Soalnya zamannya saya dulu di Kasun itu kerja bakti di pusat sana ya. Pusatnya setiap kalau nggak salah itu 1 tahun sekali itu kerja bakti itu membersihkan selokan-selokan itu. Jadi air dari sana itu sebenarnya besar, cuma akhirnya ada ke sini itu habis gitu ya. Jadi diarahkan ke sana, akhirnya di sini sendiri terutama di Desa Wonosari atau Dusun Talang ini jadi kurang, jadi airnya jelas kurang. Jadi yang diperlukan dalam waktu pendek solusinya yaitu membuat sumur bor air. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Atau mungkin bisa memompa dari sungai. Ya, itu baru ada air. Nah, di sini, Pak. Itu sebenarnya sudah ada diesel itu. Mungkin nggak tahu apakah karena biayanya terlalu mahal atau bagaimana, saya kurang paham. Iya ya, bisa saja karena diesel itu kan menggunakan solar. Sementara solar sekarang harganya mulai naik, mungkin salah satu faktornya. Bisa. Untuk permasalahan selanjutnya yaitu itu Bapak Kandar. Saya amati di setiap sawah-sawah, ketika saya keliling di sawah, saya selalu bertemu dengan seorang petani dan rata-rata mereka itu sudah usia kurang lebih 50 tahun ke atas. Jadi belum pernah saya jumpai seorang petani di Desa Talang ini yang masih muda, minimal usia 30 tahun lah, belum ada. Untuk solusi itu bagaimana Bapak Kandar agar generasi muda Desa Talang Wonosari ini bisa melakukan hal pertanian, karena saya tahu bagi mereka pertanian itu mungkin kurang menjanjikan lah. Bagaimana solusinya itu agar pemuda Desa Talang Wonosari bisa terjun lah bertani, atau dalam bahasa sekarang itu petani milenial. Bapak Kandar punya solusi nggak untuk masalah itu? Ini kalau masalah regenerasi mestinya itu harus ada. Kebetulan saya juga kenal
insinyur pertanian, kalau nggak salah orang Candi, itu namanya Aba Anwar. Jadi anak saya sekarang itu kalau bisa itu harus ke pertanian, itu harus. Karena di pertanian itu menjanjikan. Nah, tapi dengan syarat itu tadi sekolah. Nah, kebetulan orang ini adalah orang insinyur yang dulunya nggak mampu. Jadi sekarang itu sawahnya sudah berhektar-hektar apa dari pertanian. Aslinya itu menjanjikan. Cuma kita, ya itu tadi loh, sekolah pertanian ya pengarahan dari pemerintah. Mestinya itu, regenerasi itu harus ada. Meyakinkan bahwa pertanian itu menjanjikan. Soalnya kalau menurut Aba Anwar tadi itu, wes gak ono, gak ada yang lainnya. Kalau tidak pertanian, itu hasilnya memang luar biasa. Kalau menurut beliau gitu, seperti itu. Oh, berarti intinya untuk saat ini di desa kita itu peran dari pemerintah desa itu masih kurang untuk hal agar anak muda berminat untuk bertani. Ya Misalnya jelas. dalam fasilitas atau apa gimana? Iya jelas. Saya kira untuk pengarahan ke sana itu memang kurang gitu ya. Jadi mestinya pendamping dari kecamatan itu, ya itu tadi terkadang orang-orang petani itu nggak mau sekolah tadi loh, intinya itu. Jadi oprak-oprak, kudu dioprak-oprak itu kan gitu. Jadi pemuda-pemuda tapi bagaimana mencintai pertanian. Soalnya ya itu tadi, menurut Aba Anwar tadi itu sangat menjanjikan tuh. Saya juga membuktikan sendiri dari sawahnya beliau itu memang luas gitu ya. Dan apa? Pertanian seperti padinya itu bagus-bagus. Jadi hasilnya itu loh, hasilnya itu sangat menjanjikan. Ya. Gitu. Makanya saya bertanya begini, karena apa? Karena desa Talang, desa kita ini khususnya desa Talang ini kan mempunyai lahan pertanian yang sangat luas. Sementara petaninya kan sudah berumur rata-rata. Kalau mereka ketika sudah tidak bisa ke sawah lagi kan sayang sekali kalau tidak digarap, apalagi kalau dijual buat perumahan atau begitu gimana ya. Itu kan sangat sayang sekali. Jadi ya ini yang saya tanyakan. Untuk terakhir Bapak Kandar, saya itu loh masalah, pastikan masalah petani kan ingin menghasilkan yang Terbaik. yang terbaik Iya, lah. iya. Salah satunya kan adalah harga atau cara untuk biasanya itu kesulitan pemasaran. Bapak Kandar punya solusi untuk itu? Kalau pemasaran mestinya padi atau kacang itu saya kira menurut saya itu gak kesulitannya banyak sih. Cuma memang harga. Harga itu terkadang memang gak sumbut ambek kerjanya petani gitu ya. Kadang itu kadang-kadang sudah ada subsidi dari pemerintah juga kan. Tapi kenyataannya itu masih belum cukup untuk pertanian itu. Nanti. Terus untuk ini masukan yang terakhir ya untuk sawah loreoma, jadi yang setiap hari ada airnya. Itu kalau menurut pertanian itu enggak harus padi terus gitu loh. Selama ini orang-orang kan padi terus, mestinya harus jagung. Setelah itu ganti kedelai. Kalau zaman dulu seperti itu, memang karena berpengaruh Bapak kan ya dengan kualitas tanahnya ya. Iya. Jadi untuk kualitas tanah itu pengaruh. Jadi makanya saya juga pernah kan ngetes itu tanah ke lab sana. Jadi memang tanah ini rusak gitu loh. Jadi tanah ini rusak karena banyak bahan organik maksudnya bahan kimia ya? Iya, bahan kimia, banyak bahan kimia. Mestinya harus itu tadi. Jadi setelah padi, ganti kacang, ganti kedelai, terus padi lagi. Seperti dulu loh, kan seperti itu. Jadi sekarang orang itu kan cenderungnya padi gitu. Akhirnya tanahnya rusak. Iya. Baik teman-teman, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Sukandar, salah satu tokoh masyarakat yang berada di Desa Talang Wonosari Gempol. Beliau ini juga pernah menjadi kepala dusun dan bahkan menjadi pengamat pertanian perwakilan dari Kecamatan Gempol untuk Kabupaten Pasuruan. Jadi inti dari wawancara ini yaitu bahwa untuk memajukan suatu pertanian di sebuah desa maka dibutuhkan salah satu adalah air. Air harus ada, kemudian
peran serta pemerintah dan masyarakat khususnya untuk lingkungan desa dalam bidang pertanian, yaitu dengan cara memfasilitasi sarana dan prasarana, tentu yang nggak kalah pentingnya juga tentang pendidikan. Baik teman-teman, cukup sampai di sini wawancara kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi pertanian wabarakatuh. Indonesia.